Loh, Wida, kamu kok nggak siap-siap? Kok siap-siap, Kak? Kakak sama Cika udah rapi, memangnya mau kemana? Nah, lupa ya kalau sekarang hari Minggu, waktunya kita untuk beribadah. Oh iya, sekarang hari Minggu. Aku lupa. Ya udah, aku siap-siap dulu ya, Kak. Oke, cepetan ya. Ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Gimana, Cika? Kamu sudah siap untuk ibadah? Sudah dong, Kak. Tapi tunggu. Katanya mau ibadah, tapi kok sepi? Anak sekolah minggunya nggak di sini. Loh, Cika, kita kan ibadah online. Oh iya, kita sekarang ibadah online ya? Iya dong, kalau gitu yuk kita sapa dulu yuk teman-teman yang ada di rumah. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, kita kenalan dulu ya. Kakak namanya Kak Rizda dan ini teman kakak namanya Cika. Nah, kita sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa dulu ya. Teman-teman yang ada di rumah juga berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Cika, ayo kamu juga berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan berikan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami dapat beribadah untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti hanya ke tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Cika, kakak mau tanya nih. Tanya apa, Kak? Kamu punya nggak semacam itu loh, superhero gitu? Kamu punya jagoan nggak semacam superhero kayak yang di TV-TV itu loh? Jagoan ya, Kak? Punya, Kak. Aku suka sekali sama Batman, Power Ranger, Superman, dan banyak lagi. Soalnya mereka hebat loh, Kak. Kuat dan jagoan. Wah, masa sih mereka jagoan? Tapi kakak punya loh jagoan yang lebih hebat dari mereka. Jagoannya kakak ini nggak terkalahkan. Masa sih, Kak? Siapa dia? Kamu mau tahu ya? Mau dong. Nah, teman-teman juga mau tahu kan yang ada di rumah? Kalau gitu, yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, Yesus jagoan kita. Ikuti lagunya ya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman,
kasih Cika, jagoan terhebatnya kakak dan juga kita semua. Cika, kita tadi kan sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan loh. Iya Kak, aku mau. Nah oke, teman-teman yang ada di rumah juga siap ya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan ya firman-Nya. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Salam. Nah, jumpa lagi hari ini dengan Kak Suci. Ya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk, semua yang ada di rumah, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini Tuhan kami mengucap syukur. Kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah. Meskipun lewat online Tuhan, tapi kami penuh dengan sukacita Tuhan. Dan biarlah setiap pujian, bahkan firman yang kami dengar, semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bacaan Alkitab terambil dari Markus 14 ayat 43 sampai 52. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menggunus pedangnya lalu menentakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu, aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Amin. Oke, sekarang kita saatnya mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dibuka ya Alkitabnya ya. Yang ada di rumah semuanya Alkitabnya dibuka dari Markus 14 ayat 32 sampai 50. Ya, Markus 14 ayat 32 sampai 50. Nah, di sini Suci akan menceritakan sebuah cerita, yaitu tentang murid Tuhan Yesus yang berkhianat, yang tidak taat, yang tidak setia. Kita dengarkan ya. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam menuju ke taman. Nah, dia mencari taman. Nah, ini ya, menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 murid terdekatnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan dia mau diajak Tuhan Yesus untuk berdoa ke dalam taman. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Yesus meminta murid-muridnya untuk menjaga saat Tuhan Yesus berdoa, supaya ia juga berdoa. Nah, tapi Yesus ini saat
berdoa, dia ingin meminta kekuatan supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita menjalani kesulitan dalam segala hal, menghadapi masalah, kita minta kekuatan kepada Tuhan melalui berdoa. Seperti Tuhan Yesus juga berdoa. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Tuhan Yesus terlihat sangat capek, terlihat sangat lelah, sehingga mereka ketiduran. Wah, ngantuk ya. Nah, mereka ketiduran. Lalu Tuhan Yesus kembali berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus kembali kepada muridnya. Apa yang terjadi? Muridnya tertidur sampai 2 kali dibangunkan, masih ketidur. Karena lelahnya, karena merasa capek, sehingga dia tidak bisa membuka matanya untuk berdoa. Sehingga ketiga kalinya Tuhan Yesus membangunkan murid-muridnya. Dan ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus? Kita lanjutkan ya, dengar ceritanya. Nah, ada segerombolan membawa obor beserta pentungan ke dalam taman tersebut. Ternyata adalah murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas. Yudas ini adalah murid Tuhan Yesus yang berkhianat kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada saat itu Yudas mencium pipi Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya apa? Adik tahu enggak? Supaya apa? Iya, betul sekali. Supaya para prajurit mengenal siapa yang Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus dicium sama Yudas tadi. Sehingga prajurit mengetahui, oh bahwa ini adalah Tuhan Yesus. Nah, lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah satu prajurit tersebut. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi Tuhan Yesus menolongnya. Tuhan Yesus menyembuhkannya. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus sudah menolong murid ataupun prajurit yang ada di situ? Apakah Tuhan Yesus jadi ditangkap apa tidak ya? Iya, ternyata Tuhan Yesus tetap ditangkap. Meskipun Tuhan Yesus tadi sudah menolong prajurit yang mau menangkap Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pesan firman pada pagi hari ini supaya kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang taat, anak-anak Tuhan Yesus yang setia. Setia kepada siapa saja? Iya, setia kepada papa mama di rumah, juga teman-teman kita, terlebih kita setia kepada Tuhan Yesus. Ya, oke, sekarang kakak Suci akan ngajari tepuk ya, atau yel-yel ya. Kita menjadi anak yang setia. Oke? Ya. Aku anak setia, selalu loyal, bertanggung jawab, dan taat. Setia, 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 yeay! Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Dengan penuh sukacita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, Suci akan membuat eksperimen. Ini ada 2 gelas dan 1 botol air putih. Ini kakak akan memperumpamakan jika adik-adik yang taat beribadah kepada Tuhan, bahkan juga taat kepada papa mama, mau berdoa setiap hari, mendengarkan firman Tuhan. Ini kakak akan memperumpamakan bahwa 1 gelas ini, jika nanti kakak tuangi air, yang 1 itu airnya tetap jernih. Tetapi bagi adik-adik yang tidak taat kepada Tuhan, sering sekali melanggar, bahkan tidak mau berdoa, juga tidak taat kepada kedua orang tua, warnanya airnya juga akan berubah. Lihat ya.
botol yang sama. Ini salah satu adalah anak yang taat kepada Tuhan ya. Airnya jernih, tetap seperti hati kita ya, suci dari dosa karena kita tidak melanggar perintah Tuhan. Tetapi yang satu, seperti hati kita yang kotor, sering berkata-kata yang tidak baik ataupun juga tidak mendengar firman Tuhan, airnya juga buruk. Seperti hanya air yang satu ini. Nah, oke, adik-adik semua, makanya yang di rumah maupun di mana saja kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Wah, bagus sekali firman Tuhannya ya, Kak. Wah, betul Cika. Firman Tuhannya bagus sekali. Kita harus setia kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Rajin ke gereja, rajin berdoa, memuji Tuhan. Ya, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman. Waktunya kita mengumpulkan persembahan. Nah, kita akan mengumpulkan persembahan dan akan diiringi dengan pujian Aku Diberkati. Ku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati.
Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang waktunya kita berdoa. Kita juga berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, setiap firman yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami kumpulkan. Tuhan berkati untuk setiap pengelolanya, sehingga bisa menjadikan sarana pelebaran di kerajaan-Mu di dunia ini. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di dunia ini, Tuhan. Berkati setiap pendetanya, majelisnya, jemaatnya, semuanya Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini, dan kiranya Tuhan berkati untuk Bapak Presiden, hingga pemerintah tingkat bawah, Tuhan senantiasa memberkati. Dan setiap apapun yang terjadi di bangsa kami ini Tuhan, setiap virus yang terjadi, setiap bencana yang terjadi, kami percaya Tuhan Engkau senantiasa ada bersama dengan kami semua, memberikan penghiburan kepada kami semua Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian, tetapi Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Tuhan, kami juga serahkan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menyertai. Di tengah pandemi ini Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap pimpinan-Mu dalam kami menjalankan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mohon ampunan-Mu Bapa. Jika dalam kami beribadah ada terselip dosa, kami mohon ampunan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tidak terasa ya Cika, ibadahnya sudah selesai. Teman-teman yang ada di rumah tetap jaga kesehatan dan harus mematuhi protokol kesehatan dan jangan lupa selalu bersukacita. Demikian ibadah pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.